21 Oktober 2020. Lexio Divina. 2 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraanku, dan aku tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya, sekali lagi aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Teguran menjadikan bijak. Perspektif. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amsal 3 ayat 11. Paulus memiliki kepedulian mendalam terhadap jemaat yang ia layani, terutama dalam hal iman mereka kepada Tuhan. Kepada jemaat di Korintus, Paulus khawatir apabila ia mengunjungi mereka akan timbul pertentangan antara dia dengan mereka dan sebaliknya di antara mereka dan Paulus. 2 Korintus 12 ayat 20. Ia juga merasa khawatir jika ada di antara jemaat itu yang belum meninggalkan dosa-dosa lamanya, seperti dosa seksual. 1 Korintus 5. Penyembahan berhala dan perbuatan yang tidak pantas dilakukan saat perjamuan Tuhan. Melalui suratnya, Paulus ini meyakinkan kepada jemaat Korintus tentang iman mereka kepada Kristus, tentang Kristus hidup dan berbicara di dalam dan melalui dirinya. Paulus menasihatkan jemaat agar mereka menguji diri mereka di hadapan Tuhan. Kata ujilah dirimu sendiri berarti adanya perbaikan yang mereka usahakan dari dalam diri mereka untuk tetap berdiri dengan teguh di dalam iman kepada Kristus Yesus. Paulus sama sekali tidak memiliki motivasi tertentu kepada jemaat ini. Ia berulang kali menyatakan bahwa dirinya tidak dapat berbuat melawan kebenaran,
melainkan apa yang ia perbuat selalu berdasarkan kebenaran. Paulus ingin menyampaikan kebenaran supaya jemaat mengerti bahwa mereka harus hidup untuk memuliakan Tuhan dan memiliki iman yang teguh di dalam Dia. Di atas semuanya itu, setiap teguran, nasihat, dan arahan dari Paulus kepada jemaat di Korintus mengandung pernyataan bahwa kasih Kristus telah menguasai dirinya sehingga ia pun rela mengasihi jemaat di Korintus untuk menginginkan mereka pun dikuasai oleh kasih Kristus. Oleh sebab itu, Paulus sangat berharap jemaat di Korintus ini dapat hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kita diingatkan kembali bahwa setiap teguran dan nasihat yang berasal dari firman Tuhan adalah baik untuk membangun iman kita dan bertujuan untuk mengingatkan kita supaya kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Studi pribadi. Apakah nasihat firman Tuhan yang Anda ingat hari ini? Apa respon Anda ketika mendengarkan teguran firman Tuhan atau khotbah gereja? Berdoalah. Bapa, lembutkanlah hati kami tatkala kami mendengar firman-Mu. Dan jika kami berusaha mengeraskan hati kami, Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuninya. Amin.